Gimana? Ini nih ular tuh, ular besar ini segede kelapa. Badannya itu segede gitu. Panjangnya 20 meteran. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah saya masih diberi kesehatan begitu dengan Mas Gegeh. Mas Gegeh itu sahabat Pusaka Jawa yang sudah nonton kita kan sudah paham nih. Dia punya akun YouTube Zetli Gaming. Sahabat Pusaka Jawa silakanlah jadi subscribe-nya ya. Saya juga minta supaya Mas Gegeh ini kan Mas Gegeh subscribe udah berapa Mas Gegeh Zetli Gaming? 1232. 1230, saya baru 100 lebih. Saya itu newbie Mas Gegeh. Newbie itu pemain baru. Ya kan? Kalau bahasa di pusaka ada namanya newbie. Oh, saya newbie, tapi pemain baru. Tapi kalau saya di YouTube newbie, kalau di pusaka iya, ya, legenda lah. Mulai dari 98 lah ya, saya udah sekitar 22 tahun lah. Tapi kalau saya kan memang saya adalah pedagang, jadi saya tidak menggeluti dunia spiritual, Mas Gegeh. Seperti ya Mas Gegeh, urusannya Mas Gegeh. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita lanjut kepada Mas Gegeh. Tentunya sahabat Pusaka Jawa pasti akan menunggu apa sih yang akan dibahas ini. Kan sudah, kalau ketemu dengan Mas Gegeh ya sesuai bidangnya. Kalau ketemu dengan teman Tosan aja saya bahas aksesorisnya, dapur, warongko, pamor. Tapi kadang kan di video sebelumnya begini. Di video sebelumnya ada pamor sanda saler untuk seperti ini. Terus ada pamor begini untuk ini. Ternyata berbeda jauh dengan isinya, fungsinya. Jadi ini buat pengetahuan sahabat Pusaka Jawa. Tapi ya itu tadi. Jadi antara pamor berdasarkan pakem ternyata empunya ngisinya beda. Ya, Mas Gegeh. Enggak dari tidak sesuai dengan tampilan. Tapi kalau yang bagus itu pamornya, saya punya Singo Barong ya Mas Gegeh ya. Itu persis pamornya ya untuk kewibawaan, untuk kesegaran dan protek. Ternyata dicek pun sama. Dalamnya ya singa ya Mas Gegeh, dengan jubah orang satu, singanya kanan kiri sesuai, berarti itu berkat dari Tuhan, tampilannya pun bagus. Oke, sahabat Pusaka Jawa tidak panjang lebar, saya pilihkan pusaka saya biar Mas Gegeh yang mendetek. Ini sahabat Pusaka Jawa. Ini pusakanya yang bikin aneh. Ada Bismillahirrahmanirrahim, ada lafaz basmalahnya di sini. Bismillah, tapi tulisan spidol kayaknya. Nah ini saya dapat dari. Tapi saya nggak usah cerita dulu. Nanti Mas Gegeh nambah-nambahin. Ini biar murni. Oke Mas Gegeh. Ini saya dapat dari wilayah Brebes pokoknya. Silakan Mas Gegeh. Ya sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa tentunya. Saya memberikan seperti ini hanya untuk mengedukasi, tidak cuma jadi tontonan tapi menjadi tuntunan agar begini loh sebenarnya kita hidup tuh ada berbagai macam dimensi alam seperti itu. Tapi ketika kita sudah banyak mengenal dimensi alam itu, tentunya kita akan lebih wisdom, lebih bijaksana, ya kan, dalam mencermati, mengamati dan juga menindaklanjuti. Ya, ini kita di sini kalau khusus dengan Mas Gegeh adalah khusus membahas masalah tuah dan isi sampai kepada nama khodamnya. Kadang ada yang mau ditanya, kadang ada. Ya sahabat Pusaka Jawa bisa lihat tangannya Mas Gegeh itu berputar. Berarti kayak ada energi yang berlawanan ya. Seperti ada energi yang besar, jadi perlu penekanan yang besar tuh sendiri sahabat Pusaka Jawa. Karena tidak biasanya Mas Gegeh seperti itu, biasanya cuma tinggal ngedetect aja, tidak seperti itu. Tapi ini kayaknya mungkin agak sedikit berat kali ya. Makanya butuh tenaga ekstra sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa silahkan mereview apa yang like, komen, permintaannya apa. Umpamanya, Mas Oh coba dong collab dengan Mas Gegeh gebuki setan. Seperti akun-akun sebelah. Apa Mas Oh coba dong narik barang. Kita tidak akan mungkin tidak pakai no settingan, tidak ada settingan kita.
Nanti begini sahabat pusaka, sebenarnya pusaka Jawa itu tidak cuma membahas pusaka saja, batu pun sama, tapi mungkin another time, lain waktu saya akan membahas tentang batu, karena koleksi batu saya ratusan sahabat pusaka Jawa. Jadi saya itu termasuk turis batu dan keris hobinya. Sebenarnya hobi saya banyak, cuman dulu pernah main burung dari kecil, burung merpati yang kalangan, kedua burung perkutut, sampai ayam jago aduan, makanya sampai burung macam-macam, burung kicau dan macam-macam. Cuman ikan saya masih hobi ikan, masih sekarang masih piara, tapi yang paling aman adalah batu dan keris karena mereka tidak mati kecuali kalau hilang, seperti itu ya sahabat pusaka Jawa. Nanti sahabat pusaka Jawa bisa mereview, Mas coba dong kita ngetes batu yang bagus yang bagaimana, nanti saya akan review. Tapi saya juga kemarin sudah ada yang komentar minta dibahaskan tentang tombak. Saya akan bahas tombak nanti sahabat pusaka Jawa ya, tenang saja, kita nunggu waktu saja. Saya ngobrol sebelum Mas Gege selesai untuk mendetek biar sempurna. Biasanya kan bicara sejarahnya bisa ditanyakan dari mana apanya, tapi saya keceplosan ngomong dari Brebes dulu saya dapatnya, tapi tentunya nggak pengaruh lah kalau yang video-video sebelumnya saya nggak ngomong asalnya dari mana, baru setelah Mas Gege ngomong saya baru membenarkan, seperti itu ya sahabat pusaka Jawa. Ini yang dipegang Mas Gege berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 kayaknya, apa 7 kayaknya sempana sahabat pusaka Jawa ya. Pamornya ini murid semangka, pamornya gonjonya sabit rontal. Gimana Mas Gege, sudah apa belum ya? Saya jelaskan dulu ricikannya. Itu dia ada jalen, ada lambe gajah 1, sekar kacang atau kembang kacang, dan pamornya sahabat pusaka Jawa ini pamornya murid semangka, tapi ininya pasir malela. Pasir malela itu bagaikan bintang-bintang di langit, kerlap-kelip ya, kerlap-kelip. Biasanya banyak didapat dari pesisiran pantai, maksudnya dari pesisir-pesisir dapat kerisnya itu biasanya pasir malela sendiri kan di Cirebon ada, kalau nggak salah di makam Sunan Gunung Jati ada itu pasir malela. Cuman kan hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk dan boleh mengambil ya sahabat pusaka Jawa, mungkin punya keistimewaan sendiri. Dan konon di makam Sunan Gunung Jati itu pasir malela itu ketika botol digini naik sendiri ya. Kedua, pasir malela itu nggak habis-habis ya, itu mungkin karomanya dari min auliaillah Syekh Hidayatullah mungkin ya, seperti itu, atau Sunan Gunung Jati. Gimana Mas Gege? Oke, sahabat pusaka Jawa sudah menunggu jawaban dari Mas Gege ini pastinya. Gimana? Ini ular tuh, ular besar ini, segede kelapa. Badannya itu segede gitu, panjangnya 20 meteran. Masya Allah. Jadi saya punya yang pernah ditayung Mas Gege dulu, dapur Carita Keprabon, isinya ular, dan ini laki-laki apa perempuan Mas? Perempuan ularnya. Pakai mahkota, bukan pakai mahkota, emang kayak ada mahkotanya gitu. Hitam, ularnya itu hitam. Ularnya hitam. Astagfirullahaladzim. Terus apa ini Mas Gege? Ini sebenarnya isian dari empu. Apa bagaimana Mas Gege? Bukan. Jadi gimana itu? Jadi itu udah ada, gimana ya? Barangnya itu udah ada isinya gitu, bukan diisi. Oh iya, jadi memang ketika membuat mungkin yang isi ya yang empunya ya. Iya. Yang pertama membuat. Dan ini energinya positif apa negatif? Negatif. Bisa nih ya. Ini bahasa Tegaling ngomong bisa nih, kenapa? Kenapa yang berkhodam berbentuk ular kok banyakan negatif? Banyakan negatif, kenapa, apalagi warnanya hitam gitu. Tapi nggak mesti warnanya sih. Kayak yang kemarin kan weling ya Mas. Iya, kalau weling berarti kan kayak pelangi ya Mas Gege. Hitam putih. Oh, weling. Berarti yang kayak sapi ya. Iya. Oke. Kalau ini tuh udah pernah bunuh orang juga ini. Dalam arti bunuh buat nusuk apa lewat media khodam itu? Media. Oh. Termasuk Nanti yang punyanya juga. Nanti tamu buka. Saya belum cerita dulu, tak interogasi dulu. Oke, terus gimana Mas Gege? Dia mati. Gimana sih? Oke. Parah. Jadi negatif juga. Negatif. Biasanya. Terus gimana Mas Gege? Ini cara penggunanya bagaimana? Biasanya.
dipakai umur rampe, disuruh kayak gitu. Disuruh. Namanya siapa Mas Gege? Nyai Ronggeng ini. Sahabat Pusaka Jawa, ini tadi Mas Gege bilang Nyai Ronggeng. Kalau Nyai Ronggeng kan biasanya dari Kerawang ya Mas Gege ya? Tapi ini bukan dari situ. Bukan ya? Bukan. Bukan dari Kerawang. Tapi mungkin ya namanya bangsa seperti itu kayak bangsa manusia mungkin namanya bisa sama ya Mas Gege ya. Cuman ini jenisnya dan yang amazing itu badannya sepohon kelapa panjangnya 20 meter. Bayangin sahabat Pusaka. Kalau sahabat Pusaka Jawa ketemu melayun jimprak lah. Ngesot nguyun katok. Ya Mas Gege ya. Pan melayu 10 meter wis diglibet di situ. Biasanya kan ular segede gitu, kepalanya biasanya orang, tapi ini tetap full ular. Ya, jadi sahabat Pusaka Jawa, Mas Gege punya pengalaman kalau ular gede segitu biasanya kepalanya orang. Seperti apalah ya, yang dewa Yunani itu, yang kepalanya ular itu ya, lah lupa saya itu. Nah itu, tapi kalau ini full ya memang full. murni ya. Berarti ini jenisnya siluman Mas Gege? Bukan, kalau siluman bisa jadi orang, ini full ular. Full ular. Oke. Ini ditanyain Bu, dari mana Mas Gege asalnya dia? Malah ini ke Jawa Timur bukan ke Jawa Barat. Dari Jawa Timur. Oke, dari Jawa Timur ya. Jadi isiannya dari Jawa Timur ya Mas Gege ya. Oke. Dia itu tadinya penunggu pohon beringin. Di Jawa Timur. Di Jawa Timur Magelang. Oh, iya kalau Magelang bukan Jawa Timur Mas Gege? Masih Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Magelang Jawa Tengah. Magelang Borobudur situ Mas, mau ke Borobudur? Iya, Magelang. Jawa Tengah masih. Jawa Tengah. Ikutnya mau ke Jogja itu. Iya ya. Iya, jadi ini Mas Gege ngasih bocoran dulunya mungkin ditarik kali ya sama empunya ya, ditaruhlah di sini ya Mas Gege. Iya, karena yang punyanya juga. Tapi kalau kayak gini energi bisa keluar sendiri apa netep di sini terus Mas Gege? Netep orang Apa yang kadang punyanya pengen juga mati sih, gimana? Apa barangkali pengen jalan-jalan shopping maring mall, akhirnya dia keluar. Jadi 2 orang ini korban. Jadi tak buka sahabat Pusaka Jawa, saya dapat pusaka ini dari Brebes. Tak buka ya. Ini tidak melakukan pembenaran terhadap Mas Gege, cuman cross check saja. Ini dulu memang punya orang pintar. Setelah punya orang pintar, keponakannya pengen keris ini, pusaka ini. Akhirnya dikasihkan, tapi kayaknya berdasarkan saudaranya juga itu buat bunuh yang ngasih. Kayak kejadiannya Bu Gandring lah. Ini. Nah, akhirnya sahabat Pusaka Jawa tak kasih tahu lagi ya. Akhir dari ini adalah yang memberikan kali duel dengan yang punya ini. Yang punya ini KO juga mati. Apa muntah darah pas pemilihan lurah kemarin. Akhirnya karena saya bakul rongsok, dalam arti tukang nampani barang-barang rongsok begini, pusaka tak jual nampani ya Mas Gege. Iya. Tapi ya itu tadi, kalau saya memang tadinya penuh karat Mas Gege dan banyak minyaknya, tapi kan setelah sama saya tak bersihkan, tak rawat lah ya. Ini kalau ini bisa ngepok saya enggak Mas Gege? Insya Allah enggak ya, karena kan saya kan orangnya enggak ngurusin dalemannya Mas Gege, cuman fisiknya saja. Diminyaki pun tidak minyaki. Sekarang sahabat pusaka saya begini ya, ini tak buka ya. Saya senang dengan pusaka. Saya sedikit banyaknya tahulah pusaka ada yang suka dikasih kembang melati, Mas Gege. Kalau saya mau dikasih kembang melati, satu kembang melati itu satu rangkai ya, 7.500 lah. Kalau dikali 100 kali 100 lebih barangnya gimana Mas Gege? Pitung atau sakete saben Jumat Kliwon. Mabuk saya. Bandare cepet ya Mas Gege ya. Oke. Jadi ini energinya negatif ya Mas Gege ya? Negatif. Kok saya banyak yang negatif? Tidak banyak sih, baru 2 yang kedetek negatif ya. 3 Mas Gege. 3. Ya ini sahabat pusaka Jawa. Tak kasih tahu ini. Ini. Tapi nanti lain kali saya review ini. Ini kan belum tak review tentang pamor, tentang dapur, tentang apa. Tapi kalau dengan Mas Gege pastinya kita mereviewnya adalah lewat tuah. Nah Mas Gege, pengalaman dengan ular itu, pengalaman dengan ular itu biasanya gimana Mas Gege? Jenengan kan sering bertempur sama ular, itu bagaimana Mas Gege?
cara menanggulangannya? Rahasia. Aduh, rahasia sahabat tuh. Kali ini Mas Gege pada season tadi Mas Gege ngasih bonus untuk mendetek ini. Kali ini tak tanya malah rahasia. Oke, gampang. Mengko ngenteni minum kopi nenteng mesti Nanti. waleh. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa ya. Ini jadi begini. Setiap pusaka tidak semuanya sesuai dengan apa yang setelah saya pelajari. Tidak semua pusaka sesuai dengan apa yang sesuai pakem. Kadang isiannya ternyata negatif. Sebenarnya kalau melihat dari pakemnya, dari apanya untuk hal-hal yang baik, tapi ternyata kan diisi dengan mantra-mantra yang kurang bagus. Dan memang kadang karena begini, empu itu sesuai pesanannya mau minta dibikinkan keris buat ini seperti itu ya. Mungkin dulunya ya ini dibikin oleh empu, akhirnya empu itu pesanannya untuk hal kejahatan diambilnya bangsa halus atau bangsa jin yang menunggu di pohon beringin di Magelang tadi Mas gitu, namanya Nyai Ronggeng, sahabat Pusaka Jawa. Tapi ini untuk kejahatan, untuk nyantet aja ya Mas Gege? Nyantet. Ada untuk lainnya selain nyantet apa buat kayak Buat kemarin kekuatan melet? paling. Kekuatan bisa Mas Gege? Bisa. Kekuatan. Oh, jadi mungkin dipanggil akhirnya masuk ke badan orang Iya. itu kali ya, untuk protek, buat kesaktian lah ya. Oke sahabat Pusaka Jawa, silakan sahabat Pusaka Jawa. Ini saya tidak mengajak-ngajak, cuman saya ini mengedukasi ya Mas Gege ya. Mas Gege memberitahu sesuai apa yang Mas Gege tahu, tapi saya juga tidak, oh Mas ternyata kayak gini. Up to you lah ya. Cuman kan saya biar warganet sendiri yang akan menilai bahwasanya pusaka itu tidak semuanya positif, ada juga negatifnya. Tapi kalau saya karena bakul rongsok orang negatif, orang positif, tampani bel ya Mas Gege. Iya. Ada yang cocok, orang harganya cocok, beli kira-kira sama-sama dienakan tak jual. Ya kan saya patokannya nilai ekonomi Mas Gege. Investasi di sini saya. Harga. Saya pernah begini Mas Gege. Saya kan punya toko sahabat Pusaka Jawa di Selawi ya. Saya ada toko di ya ini di bawah saya toko. Saya tempat tinggalnya di ruko Selawi. Nah, ada yang bilang ke saya, kamu tokonya sepi gara-gara kerisnya banyak, karena waktu itu keris tak pajang semua di toko. Katanya saya kerisnya sudah dibuang. Dalam hati saya, buang keris pada pekor buang duit ya Mas Gege. Barangan ente kok salah ngomong, ente belum tahu apa-apa, saya udah mainan keris dari dulu ya Mas Gege. Saya mau dibuang, tapi dibuang jadi duit. Jadi duit nggak apa-apa dibuang. Kalau dibuang-buang wong saya kan, katakan maaf ya sahabat Pusaka Jawa, katakanlah ya, katakan satu keris 1 juta aja, dikali katakan 200 juta, itu kalau dipukul rata lah. Kalau yang ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, ada yang 10 juta, silakan pikir sendiri, rugi yo. Sing enak sing nemu didoli maning. Oke sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Semoga sahabat Pusaka Jawa dengan durasi yang tidak begitu panjang, sahabat Pusaka Jawa merasa terhibur, teredukasi ya Mas Gege. Iya. Silakan Mas Gege kasih pencerahan kepada warganet sahabat Pusaka Jawa. Ya, pastinya. Dari saya sih cuman pengen bilang, misal kalau punya barang apa, cincin yang ada isinya atau dan lain-lain itu, ya kita percaya adanya seperti itu, tapi jangan pernah bilang gini ya, lah saya mah nggak takut orang punya ini, tuh jangan ya. Kita itu jangan percaya sama yang benda-benda kayak gini, kayak gitu kan. Kita tetap percaya sama Allah. Ini hanyalah sebuah perantara. Jangan sampai keliru. Siap. Oke. Musyrik. Oke sahabat Pusaka Jawa, tadi Mas Gege sudah bilang, jadi sebelum mempunyai barang tertentu, sahabat Pusaka Jawa kuatkan dulu imannya, tauhidnya. Oke sahabat Pusaka Jawa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu.